Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Saat ini kita telah terhubung lewat saluran telepon dengan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Bung Lusius, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Ya, Bung Lusius, memang kita menjunjung tinggi praduga tak bersalah, bahwa ketika seseorang menjadi tersangka, belum pasti dia bersalah, jadi harusnya belum ada hukuman yang bisa dijatuhkan kepada dirinya. Tetapi kalau kita melihat ini terkait dengan elit, ada harapan bahwa itu adalah contoh moral yang bisa diberikan. Apakah memang begitu atau memang tidak salah kalau elit yang ditetapkan tersangka belum mundur, Bung Lusius? Menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira pertama gitu ya, ini DPR dan yang sekarang sedang berhadapan dengan hukum itu, walaupun statusnya masih tersangka, itu adalah pimpinan DPR gitu ya. Iya. Pimpinan DPR itu punya tugas termasuk mewakili DPR untuk berhubungan dengan institusi lain maupun publik gitu ya, menjadi juru bicara lah katakan. Dan saya kira posisi menjadi juru bicara, menjadi wakil DPR itu dengan sendirinya akan terganggu ketika kemudian seseorang sudah punya posisi tersangka di hadapan hukum gitu ya. Dan saya kira DPR memang sebagai wakil rakyat tidak hidup hanya dengan kemudian mengikuti aturan-aturan, karena itu anak SD juga bisa gitu ya. Yang membuat DPR menjadi lebih, mereka kemudian punya norma atau ketaatan terhadap etika yang lebih dari yang lain gitu ya. Dan sesuatu yang kemudian bisa mengganggu hubungan dia dengan dengan rakyat yang diwakilinya itu, saya kira itu kemudian bisa jadi alasan untuk membuatnya perlu mengambil keputusan jika kemudian menjadi tersangka kasus korupsi gitu ya. Masalahnya begini, Bung Lusius, jangankan etika yang sanksi hukumnya tidak ada. Peraturan hukum saja, peraturan perundang-undangan itu banyak dilanggar. Sudah kita lihat begitu banyak di dalam editorial dikatakan bahwa Taufik Kurniawan adalah anggota DPR ke-75 sepanjang sejarah yang jadi pesakitan KPK. Aturan hukum saja dilanggar, korupsi saja dilakukan, walaupun sudah tahu persis itu tidak boleh. Apalagi kita berharap kepada etika. Bagaimana, Bung Lusius? Iya, jadi kalau memang berharap dari anggota DPR sendiri, dari partai politik yang memang sudah juga terkena virus yang sama, saya kira memang kemudian inisiatif untuk mengundurkan diri itu tidak ada gitu ya. Itulah pentingnya kemudian kita mendorong atau mendesak gitu DPR supaya dia tidak berpikir dia hidup sendiri, dia hidup terpisah dari warga negara lain. Dan oleh karena itu penting untuk memastikan anggota-anggotanya itu tidak kemudian mengganggu akal sehat publik gitu ya. Dan itu pentingnya kita mendorong, saya kira, atau mendesak Taufik Kurniawan ini mesti mundur. Apalagi sekarang kan saatnya kita melakukan persiapan terhadap pemilu dengan calon-calon yang berintegritas gitu. Keberadaan orang-orang ini saya kira mengganggu akal sehat kita ketika kemudian kita sedang mencari orang-orang yang sehat, yang berintegritas untuk jadi wakil rakyat gitu. Oke, baik, kita ikuti saja nanti ya perkembangannya seperti apakah memang betul merupakan anggota dewan yang terhormat atau itu hanya sekedar teori. Bung Lusius Karus, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Bung Leonard, selamat pagi. Bang Gaudens, ini saya terus terang ya tidak heran kalau ada kemudian kasus yang kita sedang bicarakan ini karena kan sudah beberapa kali terjadi. Editorial mencatat ini anggota anggota DPR nasional ke-75 sepanjang sejarah yang jadi pesakitan KPK. Terus ngapain kita bicarakan lagi? Ya, memang berbicara tentang moral dan etika itu tidak boleh berhenti atau tidak boleh putus asa hanya karena kuantitas mereka yang sekarang diciduk oleh KPK. Tetapi justru di situ menjadi momentum malah untuk semakin menyuarakan betapa pentingnya DPR itu harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Mengapa demikian? Tadi Lusius sudah menjelaskan dengan baik bahwa sebagai pimpinan DPR, pimpinan itu menurut Undang-Undang Susduk maupun menurut tata tertib DPR itu tegas sekali disebut di sana itu bahwa pimpinan itu sebagai juru bicara DPR. Wajahnya DPR itu ada pada pimpinan. Bayangkan kalau wajah DPR itu ada pada pimpinan, hormat, harkat dan martabat lembaga DPR itu
diwujudkan atau ditampakkan dalam wajah pimpinan DPR dan di sana ada tersangka korupsi. Kian sangat tragis. Pertanyaannya apakah itu masih dipikirkan oleh anggota-anggota dewan yang ada di DPR? Karena selalu kan yang mereka katakan berpegangan kepada aturan hukum. Kalau memang belum punya kekuatan hukum yang tetap, status tersangka kan bisa saja nanti dibuktikan ternyata tidak bersalah, ngapain harus mundur? Ya, kalau menurut aturan itu kan mundur seseorang itu baru bisa diganti sebagai pimpinan itu kalau meninggal dunia atau mengundurkan diri. Yeah. Tentu kita berharap yang bersangkutan itu sadar diri, tahu diri, merasa diri. Tidak hanya bisa merasa tapi harus merasa bisa ya. Jangan merasa bisa tapi bisa merasa, itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting itu ada kemauan dari fraksinya, dari fraksi yang menarik. Itu bisa. Oh, itu bisa dilakukan. Itu bisa. Nah, dalam kaitan ini kita berharap partai asalnya yaitu Partai Amanat Nasional yang lahir dari reformasi mestinya memelopori untuk menarik Taufik Kurniawan ini dari pimpinan DPR karena untuk menjaga itu tadi, menjaga marwah dari DPR martabat itu ya. Apalagi kalau disebut Lusius itu saat ini kan semua caleg itu menaikkan fakta integritas. Nah, Taufik itu adalah calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah 10. Mencalonkan lagi dia ya? Ya, Dapil 10 itu mencakupi Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara. Masuk Dapil 10 Jawa Tengah. Oke. Nah, kalau salah satu syarat di dalam pemilu itu calegnya berintegritas, tentu integritasnya dipertanyakan ketika KPK sudah menetapkan sebagai tersangka. Karena itu, ya itu lagi-lagi harus kita katakan sebagai orang yang dianggap terhormat karena dia menyandang status terhormat sebagai anggota dewan, ya sebaiknya mundur daripada menggerus kehormatan dewan itu sendiri. Pertanyaannya kalau kemudian setelah kita berbicara begitu rupa, masyarakat juga berharap bahwa akan ada contoh moral yang diberikan, tapi kemudian tidak dilakukan, tetap saja bersikukuh ada di situ sampai kemudian akhirnya misalnya kalau fraksinya menarik, itu apa yang terjadi, Bang? Ya, saya sangat yakin tentu Partai PAN segera menarik yang bersangkutan, hanya mungkin menunggu waktu. Tetapi yang kita katakan, mestinya ada kesadaran itu sejak awal. Asal inisiatif mundur itu dari mana begitu maksudnya? Ya, inisiatif dari orang yang bersangkutan atau ditarik oleh partai. Kalau kita lihat misalnya partai-partai yang ada di Indonesia, banyak sekali partai yang langsung memecat atau meminta anggota yang terlibat korupsi itu untuk mundur dari partainya. Nah, langkah seperti itu mestinya diikuti oleh yang lain. Tapi langkah yang seperti itu kan langka yang terjadi di negara kita ini, Bang. Justru itu, pada saat ini di tahun politik ini rakyatlah yang menjadi pengadilan terakhirnya. Jurinya ya? Jurinya. Ya lihatlah dari sekarang rekam jejak partai-partai. Kalau partai itu masih mempertahankan para koruptor itu di Senayan sana, ya untuk apa dipilih gitu kan. Pertanyaannya begini, Bang Gaudens. Saya sih masih berharap positif ya bahwa rakyat ini benar-benar masih percaya kepada DPR. Tapi kan sekian survei, sekian jajak pendapat mengatakan bahwa tingkat kepercayaan rakyat kepada DPR termasuk yang paling rendah karena banyak sekali kasus anggota-anggotanya atau oknum anggotanya yang melakukan tindak pidana tercela seperti korupsi. Pertanyaannya, apakah kemudian kita masih bisa berharap dari elit? Kita akan bahas di bagian berikut, Bang Gaudens, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Renar, untuk Selitonga, Bekasi. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Apakah memang betul elit kita banyak yang miskin moral nih Pak? Oh, banyak Mas. Banyak, itu ya? yang urat malunya sudah putus. Iya, urat malu saya sudah memimpikan anggota DPR bahkan ketuanya itu bisa melakukan kamikaze seperti di Jepang itu. Wah, ngeri Pak. Iya, bunuh diri untuk mengalahkan musuh kan. Nah ini mereka harusnya berjuang untuk mengalahkan korupsi, tapi malah mereka sebaliknya korupsi. Malah jadi agennya ya Pak? Ya malah jadi agennya. Saya sebagai rakyat tidak rela ini. Kalau bisa, kalau mereka sudah menjadi berkekuatan hukum tetap, gaji dan fasilitas yang diterimanya selama ini harus dikembalikan. Ini merupakan satu efek jerah.